Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi Grammarly dan Microsoft Advance. Izin share ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Oke, izin melanjutkan Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang Grammarly. Jadi Grammarly ini perusahaan teknologi ya Bapak Ibu, yang intinya adalah mempermudah atau memeriksa tulisan kita yang sudah kita translate ke dalam bahasa Inggris. Jadi ini sifatnya membantu kita untuk merapihkan tulisan-tulisan kita. Apalagi bagi Bapak Ibu atau saya sendiri yang kemampuan berbahasa Inggrisnya kurang, menurut saya ini sangat membantu Bapak Ibu. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin saya belum memberikan panduan install ya Bapak Ibu terkait Grammarly. Jadi Grammarly yang saya pakai ini Grammarly free ya Bapak Ibu. Karena free berarti ada keterbatasan penggunaan. Jadi nanti kita akan lihat sebentar. Nah, untuk kita menginstalnya, kita bisa pakai Microsoft atau mungkin Google Chrome dan lain sebagainya. Kita tinggal klik saja Grammarly, otomatis dia akan muncul Ibu seperti ini. Ini tampilan awal untuk Grammarly kita gitu. Nah, kemudian di tahap selanjutnya, ini ada yang menarik Bapak Ibu. Ini yang di Grammarly ini sebenarnya bisa juga terhubung oleh Microsoft atau mungkin ke Google Chrome atau Mozilla yang Ibu Bapak Ibu pakai. Tapi untuk kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang Microsoft Office-nya. Jadi yang kita aktif adalah Microsoft Office plugin-nya ini Bapak Ibu. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Tampilan seperti ini Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu klik bagian get in ini, maka Bapak Ibu klik ini, maka akan muncul lagi, kita akan menginstal, kita akan mendownload. Lumayan cukup besar file yang akan di-download, maka di tampilan download juga akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Setelah seperti ini, nanti tahap selanjutnya kita menginstal. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Kita install, kita klik install seperti biasa. Kita tunggu proses install Grammarly-nya. Lalu nanti kita akan ada keterangan bahwa Grammarly ini sudah terinstall. Nah, berarti Grammarly sudah terinstall di laptop kita Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menuju ke si Word-nya. Nah, di tampilan Word seperti ini, maka kita perlu wajib login ya Bapak Ibu, sehingga bisa terhubung antara Microsoft kita dengan Grammarly kita. Nah, di sini yang biasa saya gunakan, saya selalu langsung saja ke akun Google saya. Jadi saya klik continue with Google. Atau kita bisa di sini login itu Bapak Ibu. Nah, di sini kalau di tempat saya Bapak Ibu, dia langsung terhubung ke webnya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang langsung terhubung ke itu. Tapi beberapa kali saya pernah coba, seingat saya pada saat dia tampil di Word itu saya sulit untuk login gitu. Sehingga kalau yang pakai yang ini dia otomatis langsung ke webnya. Akhirnya saya langsung continue with Google. Kemudian saya klik akun yang mau saya pakai. Nah, disinilah mulai kita sudah mulai sukses dalam penginstalan Grammarly. Nah, ini keterangan dari kita sukses menginstal Grammarly di Word. Nah, untuk memastikan bahwa memang sudah terhubung antara Microsoft kita dengan Grammarly kita, maka kita bisa cek di toolbar-nya Bu, di bagian
akhir atau sebelah kanan ada tulisan Grammarly, artinya kalau di sini ada keterangan logout, kita sudah login. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah semua menginstal atau belum? Izin. Sudah. Oke. Oke Bapak Ibu, kalau memang sudah, mungkin kita bisa langsung mempraktekkan Grammarly kita ke dalam Microsoft kita. Nah, oke Bapak Ibu, ini artikel salah satu artikel saya yang sudah saya translate ke bahasa Inggris. Jadi pada kesempatan kali ini translate-nya kebetulan saya menggunakan Microsoft 365 ya Bapak Ibu. Jadi di Microsoft 365 itu ada fasilitas kita buat translate. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan Google Translate, juga bisa kita mengupload file yang mau kita translate, maka nanti akan otomatis. Namun pada kesempatan kali ini kita tentu saja akan harus mengecek bagaimana kata, spelling maupun grammar yang ada di file yang sudah kita translate. Maka yang pertama kita klik Grammarly, dapat Grammarly, kita klik kembali. Oke. Nah, untuk ini sebenarnya ada pilihan kita ya Bapak Ibu. Kita audiennya sebagai siapa, tinggal kita pilih atau kita sesuaikan gitu ya. Nah, untuk formalitinya apakah kita netral atau formal atau informal, gitu kita boleh bebas pilih. Nah, untuk domainnya sebenarnya ini bagus sekali ya Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu dosen, karena untuk artikel itu terkadang untuk bidang pendidikan ya ada bahasa Inggris yang memang khusus untuk bidang pendidikan itu sendiri. Jadi kita sebenarnya bisa memilih salah satu di antara 6 ini. Cuman karena kita ini gratis ya Bapak Ibu, jadi ada keterbatasan. Nah, ini kita bisa pilih. Ternyata kalau formal kita nggak bisa, berarti kita terbatas. Oke, kita done. Nah, Bapak Ibu, di sini ada proses pengecekan dari Grammarly terkait dengan susunan kata. Nah, ini sudah mulai. Nah, di sini ada tanda merah, berarti di sini ada saran dari Grammarly untuk perubahan Bapak Ibu. Jadi di kolom sebelah kanan ini bisa kita klik. Nah, saran dari Grammarly adalah kalimat tersebut berubah gitu Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa tarik ke bawah lagi kalimatnya, artikelnya, maka di sini akan muncul lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu akan muncul lagi catatan-catatan atau perubahan yang disarankan. Nah, di Grammarly menyarankan ada penambahan the. Jadi kita boleh klik seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini ada muncul Bapak Ibu 19 isu yang muncul di Grammarly. Tapi kalau kita pakai premium atau yang berbayar, di sini akan muncul 131. Jadi beda complang banget ya Bapak Ibu ketika kita menggunakan yang free dan kita menggunakan yang premium. Jadi nanti bisa disesuaikan. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, di sini masih ada tentang, jadi di sini ternyata kutipannya masih menggunakan bahasa Indonesia pada saat translate. Nah, ini bisa kita ganti atau kita hapus sesuai dengan saran dari Grammarly-nya. Nah, untuk Grammarly sendiri, ini sebenarnya kita bisa mengecek satu persatu Bapak Ibu. Nah, gunanya mengecek satu persatu, supaya kita juga membaca tulisan yang sudah kita translate itu sudah benar atau belum. Yang kedua, apakah
saran dari Grammarly ini bisa kita terima atau tidak, Bapak Ibu. Jadi saya pernah mengalami kasus bahwa saat saya menggunakan Grammarly gitu ya, ada istilah kalau kita di bab 3 di metode penelitian ada T-tabel, R-tabel gitu ya, atau FIV gitu dan sebagainya. Nah, itu akan terdeteksi lain oleh Grammarly. Jadi kalau kita asal langsung klik saja, otomatis nanti itu akan berubah. Padahal memang yang kita gunakan misal R-tabel, keterangannya R-tabel. Jadi kita tetap harus memeriksa ini satu persatu. Jadi kita bisa turunkan Bapak Ibu. Oh, di sini ada saran lagi, kita klik saja langsung yang merah-merah. Oke, yang kita sarankan because of kita hilangkan dari Grammarly. Oke, kita bawa lagi, masih ada teacher level, mungkin kita bisa ikuti. Ada nah, gratis ini kita cuma bisa untuk spelling dan grammarnya saja Bapak Ibu, jadi terbatas banget. Namun kalau Bapak Ibu ke premiumnya banyak sekali nanti pilihannya. Selanjutnya kita bisa lanjutkan ini. Kemudian kita langsung klik saja sambil kita lihat detailnya apakah sudah tepat atau belum. Oke. Nah, jadi akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita cukup mengkliknya atau menyelesaikan semua. Jadi di sini juga ada pertimbangan saran dari keterangan dari si Grammarly. Jadi bisa kita hapus. Nah, ini kita tinggal pilih. Nah, seperti itu. Ini on. Ini yang dihapus ternyata. Oke, ini ada penambahan huruf E di depan non. Terus kita bawa lagi. Nah, normality apa sarannya penambahan. Kita lihat. Bawa lagi masih ada 5 isu lagi yang bisa kita perbaiki. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini contoh Bapak Ibu. Jadi kita tidak juga asal langsung klik-klik saja ya, karena ini memang nilai DF seperti itu. Karena di Grammarly ternyata disarankan PDF, padahal yang benar ini singkatan PDF. Jadi kita bisa hapus saja Bapak Ibu. Jadi di sini tidak berubah juga, tetap PDF. Kita turunkan lagi. Masih ada 4 isu. Oke. Nah ini di sini di referensinya Bapak Ibu, ternyata sarannya seperti ini. Cuman kita kembali lagi Bapak Ibu, mengingat tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nadia terkait dengan Mendeley. Jadi memang ini kan judul-judul yang kita ambil dari artikel yang sudah kita upload ke Mendeley. Jadi menurut saya ini tidak perlu dihapus karena memang aslinya tulisannya seperti ini. Jadi kita merujuk ke aslinya. Kita ke bawah lagi, masih ada 4 isu lagi. Oke, ini masih ada. Nah, di sini Aceh. Aceh disarankan untuk meremove-nya, tapi kan ini keterangannya studi kasus Bapak Ibu di Aceh, Aceh Provinsi, maka tidak perlu kita ikuti. Oke, kita bisa turunkan kembali. Nah, ini ada saran juga. Oh, mungkin ini salah. Terkadang kita kalau tidak mengecek di Grammarly ya Bu ya, yang di informasi sebelah kanan kalau di Bu Nadia sampaikan tadi, kita langsung upload saja. Ternyata memang ada judul yang tidak sesuai seperti ini, atau mungkin bisa
Saya rasa ini ada kesalahan. Oke, kita ke bawah lagi, ada kata N, tinggal pemakaian koma, saya rasa bolehlah kita tambahkan koma. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu penggunaan Grammarly di Word. Jadi Bapak Ibu juga tidak usah khawatir apabila ternyata di Microsoft Word-nya tidak bisa terinstall, maka kita bisa mengunjungi webnya juga, web si Grammarly-nya. Jadi mekanismenya sama Bapak Ibu. Jadi kita di situ kita mengupload file yang kita ingin cek, karena kita karena kita gratis, maka kita juga memiliki fasilitas yang terbatas sama dengan yang di Word ini. Jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Kalau untuk yang di apakah sudah muncul videonya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, saya menggunakan Google Chrome. Jadi Google Chrome ini saya sambungkan ke Grammarly. Jadi kita bisa langsung gunakan. Prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita download terlebih dahulu. Jadi sebenarnya bisa kita pakai ke yang lain juga, nggak cuma Chrome, kita bisa Microsoft tadi atau Mozilla, jadi kita sesuaikan. Nah, ini data yang sedang kita download di situ, di pojok bagian kiri bawah, itu lagi kita checking. Nah, di sini ada keterangan-keterangan terkait dengan Grammarly-nya. Nah, di sini artinya sudah ke edit to Chrome. Nah, lalu kita up ya Bapak Ibu ya, kita masukkan email dan sebagainya kalau kita sudah mempunyai. Nah, kita tinggal kasih nama, lalu kita, kebetulan ini saya sudah ada akunnya Bapak Ibu, jadi saya langsung saja menggunakan username. Tapi kalau tidak, sama saja seperti yang sebelumnya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu juga bisa login with ke, jadi kita bisa lihat di sini kita pilih order. Nah, di sini sebenarnya pilihannya sama ya Bapak Ibu dengan yang ada di Word. Microsoft Word, cuman karena kita gratis, ini tidak bisa dipilih. Spelling dan grammarnya saja. Ada perubahan-perubahan, contohnya sekarang. Nah, ini contoh-contohnya, perubahan-perubahannya. Bahkan kalau kita berlangganan, kita bisa cek bagiarismenya Bapak Ibu. Ini sebenarnya banyak manfaatnya buat kita yang menulis artikel ilmiah. Jadi kita lanjutkan di sini Bapak Ibu. Oke, informatif, lalu kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan yang free, ada pilihan ini lumayan, ternyata $12 per bulan Bapak Ibu untuk langganannya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berlangganan silahkan, karena memang manfaatnya banyak juga buat kita. Nah, ini contoh Bapak Ibu, contoh dari penggunaan si Grammarly di webnya. Ini bukan tulisan saya yang saya upload ya Bapak Ibu, cuman ini ibaratnya kita sebagai latihan awal sebelum kita menggunakan Grammarly web. Ini sama Bapak Ibu, sama penggunaannya, nanti akan diberi opsi pilihan terkait kalimat kata yang sudah ada di web ini, sudah kita upload. Oke, sini. Sudah, masih ada muncul satu, ternyata kita bisa klik. Oke, selesai. Oke, masih ada lagi. Jadi untuk mengetahui apakah masih ada perbaikan kata, kita tinggal bisa tarik ke bawah Bapak Ibu. Apabila tidak ada muncul, berarti sudah selesai. Nah, di sini kita coba upload file yang kita gunakan, yang mau kita pakai atau kita cek di web Grammarly.
Oke, di sini ada salah satu contoh artikel saya yang akan terbit. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini sama Bapak Ibu, fasilitas yang kita gunakan. Cuman lagi-lagi karena kita free, maka terbatas. Seperti itu bisa kita down. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu artikel saya masukkan, ternyata ada perbaikan penulisan di huruf fakultinya. Nah, ini ada tambah-tambahan. Jadi sama prosesnya Bapak Ibu, kita tinggal klik saja. Namun kita juga harus jangan sampai ada yang kita hilangkan gitu. Padahal itu penting, kalimat atau kata yang kita hilangkan padahal itu penting. Sama, jadi mungkin bisa saya percepat Bapak Ibu, prosesnya sama. Nah, seperti ini, apakah kita mau pakai atau tidak, kita bisa memilihnya saja Bapak Ibu. Boleh seperti ini. Nah, memang pada web Grammarly ini bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi tidak sebagus misal kita di Word ada tabelnya dan sebagainya. Nah, di sini juga ada perbaikan-perbaikan. Ada pilihan. Nah, untuk ini, kan ini seperti ini Bapak, maka DYT ini kan berdasarkan dari apa namanya, Mendeley, jadi kita harus perhatikan juga dengan. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Kalau sarannya dari itu kan view, jadi tidak bisa kita ganti view karena memang harus edit. Nah, doi-nya ini di sini ada keterangan tambahan apakah mau kecil atau besar. Saya rasa nggak masalah lah untuk perubahannya. Nah, di sini lebih ke apa daftar pustaka yang kita pakai Bapak Ibu. Jadi daftar pustaka ini juga bisa kita edit di Mendeley-nya. Jadi kita pastikan bahwa di Mendeley itu antara artikel yang terupload dengan keterangannya itu kalau kita klik artikel tersebut sudah sama. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah selesai, saya rasa ada 11, masih 11. Kamu kalau saya perhatikan ini dia terletak di daftar pustaka, saya rasa tidak perlu saya ubah lagi. Nah, dari hasil ini pun kita bisa download Bapak Ibu. Perbaikannya, keterangannya, gitu ya, dan sebagainya di sini ada. Cuman sayangnya kalau kita menggunakan web ini, maka yang kita download adalah versi PDF, gitu ya. Jadi bukan versi Word yang bisa kita langsung pakai berupa PDF reportnya. Jadi mungkin agak kesulitan juga kalau kita mau langsung pindahkan gitu ya, karena harus mengedit lagi. Karena di situ keterangannya masih belum rapih, belum rata kanan kiri, belum mungkin sesuai dengan pedoman. Oke. Mungkin itu sedikit Bapak Ibu dari penggunaan Grammarly Web kita Bapak Ibu. Mungkin untuk Grammarly, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena kita pakai yang free ya Bapak Ibu, jadi saya rasa kita keterbatasan juga untuk menggunakannya. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nah, oke Bapak Ibu, kalau saya rasa Bapak Ibu juga sudah sering menggunakan itu untuk Grammarly ini, dan penggunaannya untuk yang free memang lebih mudah. Kita tinggal mengklik saja kalau ada keterangan yang muncul di Grammarly kita. Jadi,
Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan terkait materi. Kita di sini membahas nanti materinya akan saya share di grup gitu Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana loginnya, lebih ke loginnya. Nah, untuk penggunaannya nanti video juga akan saya share untuk penggunaan Grammarly webnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Microsoft Advance ya Bapak Ibu, yang mungkin ini lebih banyak memakan waktu. Jadi Microsoft Advance ini sebenarnya lebih ke penggunaan fitur-fiturnya. Sebenarnya kita disiapkan fitur-fitur yang menurut saya lengkap sekali, yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu untuk penggunaan atau pembuatan laporan, makalah, artikel, skripsi, dan lain sebagainya. Di sini karena kita masuk ke karya ilmiah, tulisan karya ilmiah, maka materi-materi atau tools yang kita gunakan di sini ada 6 Bapak Ibu. Ada navigation pane ya terkait heading, ada page break, ada break atau next page, ada orientation, page number, dan table of content. Jadi ini yang ibaratnya sering saya pakai pada saat saya menyusun suatu artikel maupun proposal penelitian Bapak Ibu. Jadi saya kalau ingat zaman dulu waktu masih kuliah Bapak Ibu, jadi untuk membuat suatu membuat proposal, saya mau ngeprint gitu ya, harus saya pisah terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi pertama itu judul itu isinya dari judul sampai daftar isi satu file. Terus file selanjutnya itu misal bab 1, file selanjutnya bab 2 dan bab 3, karena di situ saya belum bisa menggabungkan kalimat satu menjadi satu file karena di situ ada beberapa format yang harus saya rubah. Jadi kalau kita menggunakan 6 ini, materi 6 ini, maka kita bisa mampu membuat satu file saja sudah lengkap dari bab 1 sampai bab terakhir atau mungkin sampai daftar pustaka. Oke. Oke, izin Bapak Ibu, apakah Microsoft saya sudah muncul? Belum ada, Pak. Tidak ada. Oke, maaf. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah muncul? Sudah. Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin kita menyamakan persepsi terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, karena di sini kan berasal dari beberapa kampus yang mungkin punya aturan atau pedoman masing-masing, tapi kita akan menyamakan persepsi supaya mudah dipahami untuk kita semua, gitu, Bapak Ibu. Biasanya, Bapak Ibu, ini saya ambil contoh untuk misalnya penulisan proposal. Di dalam penulisan proposal sudah pasti ada namanya judul penelitian. Jadi kita untuk penggunaan Microsoft Advance terkait penyusunan karya tulis ilmiah, kita bisa mengetik terlebih dahulu Bapak Ibu poin-poin penting yang mau kita cantumkan di di Word ini. Misal ada judul penelitian, kemudian ada abstrak, kemudian ada daftar isi, atau mungkin kemudian ada bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan biasanya Bapak Ibu misalnya ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, atau mungkin ada tambahan lagi manfaat penelitian. Jadi saya rasa untuk bab 1 cukup seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk bab 2 misal kita tulis ini kajian pustaka atau kajian teori atau kajian pustaka. Jadi ini nanti bisa disesuaikan dengan format Bapak Ibu
masing-masing. Oke. Oke Bapak Ibu. Nah di kajian pustaka ini, misal di dalamnya ada contoh pembahasan terkait pendidikan. Atau mungkin di pendidikan itu yang sering banget ditulis oleh atau diteliti oleh mahasiswa itu terkait dengan hasil belajar. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja Bapak Ibu untuk bab 2 kajian pustaka, walaupun memang di bagian bab 2 ini banyak sekali yang bisa kita tulis, misal penelitian terdahulu, hipotesis, kerangka pemikiran dan lain sebagainya. Jadi di dalam penyusunan ini tentu saja bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan pedoman masing-masing Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk bab 3. Bab 3 itu metode penelitian. Nah, misalnya di sini ada muncul jenis penelitian atau teknik analisis data. Nah, cukup ya Bapak Ibu, jadi nanti bisa Ibu Bapak Ibu tambahkan, karena pada dasarnya dalam penggunaan ini kita mengedit terlebih dahulu dan bisa kita tambahkan sesuai dengan pedoman yang kita pakai gitu. Yang selanjutnya ini daftar pustaka. Oke. Jadi langkah pertama Bapak Ibu kita adalah pemakaian heading Bapak Ibu. Jadi di navigation pane ada heading. Nah, heading ini kalau kita klik kursornya di judul penelitian, kita tempelkan heading 1 seperti ini, maka otomatis akan berubah Bapak Ibu di sini keterangannya. Nah, alangkah baiknya heading ini diedit terlebih dahulu supaya kita nanti ke depannya akan mudah. Nah, heading di sini ada keterangan Bapak Ibu heading 1. Jadi mungkin kita samakan persepsinya di sini ya Bapak Ibu. Jadi heading 1 itu digunakan untuk judul. Judul itu adalah yang posisinya di tengah, gitu ya, posisi katanya di tengah dan biasanya huruf kapital seperti itu. Nah, untuk heading 2 itu kita anggap subjudul Bapak Ibu, jadi anaknya dari judul yang biasa kita pakai sebagai contoh di rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat, yang nanti posisinya itu ada di sebelah kiri Bapak Ibu, di sebelah kiri layar Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa mengeditnya. Caranya kita klik kanan, kita modif. Nah, di sini kita bisa bebas memilih sesuai dengan pedoman masing-masing Bapak Ibu gunakan ya. Jadi formattingnya kita menggunakan misal Times New Roman. Ukurannya berapa? Rata-rata 12. Karena ini heading 1 untuk judul, biasanya dia bold ya. Lalu warnanya saya rubah menjadi hitam. Nah, ini untuk posisinya sama dengan modifikasi kalau kita di Word. Ini posisinya di tengah. Nah, ini untuk jarak antara misal 1,5 atau 2. Nah, ini untuk jarak antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Ini untuk geser kanan kiri ya Bapak Ibu. Selain ini Bapak Ibu juga bisa klik bawah, bagian bawah format. Di sini ada pilihan banyak sekali Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kita ambil contoh di font ya. Di font seperti ini hampir sama ya Bapak Ibu dengan yang kita edit tadi. Cuman saya mau menambahkan di sini. Supaya apa? Di hurufnya di sini berubah jadi kapital semua. Lalu saya klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan Bapak Ibu, di sini sudah berubah, judul penelitiannya sudah kapital dan bold. Lalu kita klik OK. Jadi format yang tadi yang saya munculkan Bapak Ibu bisa gunakan. Bisa Bapak Ibu trial and error apa yang dibutuhkan. Nah, di sini sudah berubah Bapak Ibu jadi warnanya biru, akhirnya berubah jadi warnanya hitam. Selanjutnya kita ke heading 2.
Heading 2 ini untuk subjudul, jadi kita modifikasi terlebih dahulu. Kalau subjudul sama biasa standarnya bisa hurufnya ukuran 12, kita bold, kita warna hitam. Ya. Jaraknya kita buat 1,5. Jadi untuk format ini menyesuaikan Bapak Ibu. Kita bisa langsung oke. Nah, oke, di sini Bapak Ibu harus bisa memilih mana yang judul, mana yang subjudul. Karena kalau judul penelitian itu termasuk judul, kita klik heading 1 supaya dia berubah menjadi posisinya ke tengah dan abstrak kita juga judul. Jadi kita klik heading 1, daftar isi judul kita judul, bab 1 pendahuluan, klik juga heading 1. Nah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ini masuk ke dalam heading 2. Karena dia subjudul dari bab 1 pendahuluan. Kita klik kursornya, ada heading seperti ini. Oke. Nah, sudah otomatis berubah Bapak Ibu sesuai dengan format yang kita pakai. Selanjutnya bab 2 ini kan judul, kita heading 1. Oke, kita pendidikan ini karena subjudul kita buat heading 2. Untuk bab 3 karena dia judul kita heading 1. Nah, kemudian jenis penelitian dia subjudul kita heading 2, teknik kita heading 2. Daftar pustaka biasanya terletak di tengah-tengah, maka kita buat heading 1. Apakah kecepatan Bapak Ibu terkait ini? Oke, Bapak Ibu. Nah, kita sudah mengeditnya terkait dengan heading masing-masing yang kita tampilkan. Nah, untuk memunculkan navigation pane-nya, maka navigation pane sebelah sini Bapak Ibu, kita klik view. Di sini ada navigation pane, kita tinggal klik saja navigation. Nah, muncul seperti ini. Nah, gunanya ini untuk mempermudah kita kalau misalnya kita ada editing ya Bapak Ibu. Kalau dulu kita harus mencari, kita scroll ke bawah di mana yang kalimatnya. Kalau sekarang karena kita menggunakan navigation pane, ya. Oke, karena kita menggunakan navigation pane, maka kita tinggal mengeklik mana yang mau kita tambahkan. Contohnya Bapak Ibu, oh saya mau menambah teori di pendidikan. Oke, langsung saya klik gitu ya. Saya klik langsung muncul ke pendidikan, nanti kita tambah. Nah, ini berguna banget kalau misalnya nanti sudah berlembar-lembar proposal yang sudah dibuat. Jadi kita tinggal klik teknik penulisan, maka kita langsung ke lembar yang membahas teknik analisis data. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan namanya insert, ada page break gitu. Sebenarnya ada dua Bapak Ibu, page break dan next page. Next page. Jadi ada dua. Apa gunanya? Sebenarnya ini untuk memindahkan tulisan kita ke lembar berikutnya. Cuman perbedaannya adalah kalau untuk page break ini, kalau kita memindahkannya ke lembar berikutnya, format yang kita gunakan masih sama Bapak Ibu. Atau masih mengeling ke sebelumnya. Tetapi kalau kita menggunakan layout, klik break, ada next page, maka kita bisa mengubah formatnya. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ingat, misalnya kita pernah melihat nih dalam satu file, ternyata ada file yang portrait dan ada yang landscape, maka kita bisa menggunakan fasilitas ini Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang menggunakan Romawi, ada yang menggunakan angka. Nah, itu kita penggunaannya di sini. Nah, maka kita juga harus bisa membedakan Bapak Ibu mana yang harus menggunakan page break, mana yang menggunakan next page. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, judul penelitian dan abstrak. Judul penelitian, abstrak dan daftar isi. Nah, kalau kita ingat biasanya dia menggunakan
angka Romawi, misal I, II, I3, 4 dan seterusnya. Ya, maka kalau ini menggunakan seperti ini, kita bisa langkah awalnya kita pakai page break terlebih dahulu. Nah, caranya adalah kita klik bagian depan huruf A, ini lalu kita klik page break, maka dia akan otomatis pindah ke lembar berikutnya, Bapak Ibu, seperti ini. Judul penelitian, di sini abstrak. Nah, di sini juga kita pindah lagi. Daftar isi kita page break. Gambar-gambar itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan kan biasanya dimulai angka 1 ya. Karena tadi judul penelitian sampai daftar isi itu pakai Romawi, maka kita menggunakan next page. Tapi sebelumnya biasanya kan kalau daftar bab 1 itu posisinya bab 1-nya di atas, pendahuluannya di bawah ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa klik di depan huruf B, kita klik skip, enter. Maka kita akan berubah seperti ini. Kalau kita langsung enter Bapak Ibu, contohnya seperti ini, saya langsung enter. Nah, di navigation pane-nya dia berubah. Ada 2. Padahal kita tidak perlu. Kita hanya butuh 1, maka caranya kita klik, save, lalu enter. Nah, tidak ada perubahan di navigation pane-nya. Selanjutnya, karena ini mau kita mulai dengan angka 1, yang artinya berbeda dengan judul, abstrak, dan daftar isi, kita tinggal klik layout, break, lalu next page. Klik seperti ini. Maka pindah lagi ke lembar berikutnya. Nah, untuk rumusan masalah tujuan penelitian dan manfaat, karena ini kan mengikuti si bab 1 pendahuluan, Bapak Ibu ya. Untuk nomornya, formatnya masih mengikuti gitu. Maka kalau masih mengikuti, kita tinggal insert page break. Kita pindahkan lagi ke tujuan penelitian sama. Nah, manfaat juga sama. Page break. Nah, untuk bab 2 penelitian ini masih sama formatnya, misalnya kita buat menggunakan angka, maka seperti ini kita pakai Bapak Ibu. Nah, ini masih sama formatnya. Kalau kita menggunakan format yang sama, maka kita tinggal pilih page break saja Bapak Ibu. Bab 3. Nah, teknik analisis data kita page break. Lalu di terakhir di daftar pustaka, biasa daftar pustaka itu tidak ada halaman. Maka kita tidak mengikuti format yang di atas, kita boleh pakai break. Nah, sudah Bapak Ibu, seperti ini kita sudah memindahkan masing-masing judul maupun subjudul ke lembar. Nah, harapan saya seperti ini agar nanti kita bisa mempermudah kita untuk melacaknya. Kita ambil contoh misalnya posisi saya di teknik analisis data. Saya mau merubah di rumusan masalah, maka di navigation pane-nya tinggal saya klik. Maka otomatis akan naik ke atas. Mau ke manfaat, tinggal kita sesuaikan saja Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi ini sudah lengkap, tinggal nanti Bapak Ibu tambahkan sesuai pedoman. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberi penomoran. Penomoran kita boleh insert page number. Kita mau buat format terlebih dahulu, misal formatnya pakai Romawi. Kita oke. Nah, di Romawi ini kita posisinya biasanya untuk judul abstrak dan daftar isi kan bagian bawah. Kita klik bagian bawah. Oke, ini tidak terformat. Oke, kita lihat karena ini masih angka biasa, Bapak Ibu bisa kita edit. Bisa kita edit di sini, format page number.
kita ganti. Oke. Kita mulai dari sini. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di judul penelitian itu menggunakan Romawi. Kita ke abstrak menggunakan Romawi juga. Tapi pada saat kita ke bab 1 pendahuluan, kita lihat di sini kita menggunakan Romawi juga Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu kita edit. Kita edit dengan cara kita klik terlebih dahulu. Kita blok lah ibaratnya. Link to previousnya kita hilangkan. Nah, di sini bisa kita hapus Bapak Ibu. Hapusnya seperti biasa, kita blok, kita delete, maka akan hilang. Coba kita pastikan ke atas apakah hilang. Nah, ini masih sama ya Bapak Ibu, tadi tidak menglink ke page sebelumnya. Lalu di sini kita tinggal bisa menambahkan page number yang baru. Caranya sama, klik insert, page number, misal kita taruh bagian atas. Kita lihat. Oke, karena formatnya masih seperti ini, Bapak Ibu. Oke, nah ini masih sama ya Bapak Ibu, kita lihat, perhatikan. Masih nyambung ternyata bagian atas. Karena yang kita hapus tadi bagian bawah, kita klik linknya juga, link to previousnya kita hapus. Nah, yang ini kita bisa delete saja Bapak Ibu. Kita delete, coba kita tes, cek satu persatu. Oke, aman. Nah, di sini. Ini sudah beda ya Bapak Ibu, untuk halaman 3 di daftar isi sudah tidak muncul page number-nya, namun di bab 1 pendahuluan muncul. Nah, di sini kita bisa mengedit lagi. Kita rubah formatnya, format page number-nya kita ubah jadi angka. Kita mulai dari angka 1. Oke, kita lihat, cek ke atas, tidak ada perubahan. Kita cek bawah, sudah mengikuti 2, 3. Nah, maka saya yakin sampai teknik analisis data akan sesuai. Kita lihat, oh di sini tetap sudah. Mungkin yang akan mengikuti adalah daftar pustaka. Nah, seperti ini, daftar pustaka ternyata halaman 11. Karena niat kita awalnya tadi tidak mau memberi nomor halaman ke daftar pustaka, maka kita bisa edit. Kita klik 2 kali, kita hapus linknya, kita delete. Kita coba lihat atasnya ikut terhapus atau tidak. Berarti kalau tidak ikut terhapus, kita sudah sukses. Nah, di sini kita juga bisa mengeditnya, Bu. Misalnya, biasanya di rumusan masalah itu kan ada semacam numberingnya ya di depannya. Misal numberingnya kita pakai adalah ajat. Nah, kita seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita bisa edit. Kalau saya ingin secara otomatis, secara cepatnya lah ibaratnya, biasanya saya klik di rumusan masalah, saya tekan Ctrl Shift copy atau Ctrl Shift V, itu gunanya untuk mengcopy formatnya saja Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal saya klik tujuannya, saya pastekan Ctrl Shift V, dia akan otomatis secara cepat bisa berubah. Nah, di pendidikan juga bisa kita sesuaikan Bapak Ibu. Misal lewat A. Oke. Kita copy formatnya, Ctrl Shift C, lalu Ctrl Shift V. Nah, bisa kita ulangi juga. Kita ulangi terus sampai bisa tersusun rapi. Oke. Bapak Ibu, di sini di navigation pane-nya juga sudah berubah sesuai dengan number-nya yang kita pakai. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, ini belum saya rubah ya. Saya rubah terlebih dahulu di kajiannya. Saya rubah, sudah cukup.
Oke, sudah cukup. Jadi kita sekarang buat daftar isi secara otomatis Bapak Ibu. Jadi saya ingat banget kalau dulu buat daftar isi itu sampai ribet. Ribetnya harus membuat 2 file gitu ya, file Word yang akhirnya nanti sebelah kanan melihat nomor, sebelah kiri melihat mengedit daftar isinya. Jadi kalau kita pakai table of content, maka kita bisa secara otomatis Bapak Ibu untuk mengeditnya. Nah, seperti ini. Untuk kita membuat daftar isi secara otomatis, maka kita klik reference. Kita klik reference, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada table of content. Tinggal kita klik, kita tinggal pilih sebenarnya di sini. Tapi saya kadang mau mengcustomnya. Custom ini buat heading. Kita kan tadi pakai heading 1, heading 2 ya Bapak Ibu. Kita bisa edit juga. Contohnya seperti ini, kita modifikasi. Tapi kalau memang misalnya menurut Bapak Ibu ini lama, kita mengedit satu-satu karena siapa tahu yang kita pakai headingnya itu sampai 4, itu akan membutuhkan waktu yang lama, maka bisa juga kita langsung oke. Oke. Kalau oke, maka di sini akan muncul. Oke, sorry ini dia pindah ke maka akan muncul seperti ini. Langsung otomatis sesuai dengan halaman. Nah, kelemahannya kalau kita tidak memodifikasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu, apabila ada penambahan halaman, misalnya kita nambahkan teori ternyata nambah 2 halaman, maka ini nanti akan secara otomatis halamannya juga akan berubah. Jadi kita tidak perlu repot-repot merubahnya. Dengan cara kita update. Nah, di sini apa yang kita update? Misalnya page number-nya saja, kita oke. Maka otomatis dia akan bertambah. Cuman sayangnya Bapak Ibu, pada saat kita update seperti itu, maka formatnya akan kembali seperti ini. Maksudnya formatnya seperti apa? Di sini itu formatnya kan Calibri. Padahal pada umumnya kita pakai Times New Roman. Sebenarnya kita bisa edit dari sini, Pak. Times New Roman langsung kita blok ya 12 seperti ini. Masalahnya adalah kalau kita update, dia akan berubah seperti biasa. Misal seperti ini Bapak Ibu. Saya tambahkan halaman 1. Nah, tambah halaman seperti ini. Daftar isinya kita update. Update, page number. Nah, dia akan berubah. Cuman kayak di sini, ini awalnya 11 berubah jadi 12. Tapi ini juga berubah di sini. Maka kita bisa edit lagi. Itu kelemahannya kalau kita tidak memodifikasi. Maka saran saya kalau kita mau ngedit seperti ini, editlah kalau sudah benar-benar fix, Bapak Ibu. Jadi table of content-nya seperti ini. Jadi sudah kita bisa perbaiki. Nah, daftar isi ini, kalau kita perhatikan, ini mengikuti navigation pane yang kita kita ketik awal Bapak Ibu. Judul penelitiannya seperti ini. Namun tetap kita bisa edit. Misal ini mau kita kapitalkan. Nah, boleh. Atau kita bold. Seperti ini bisa Bapak Ibu. Jadi ibaratnya kita bisa edit satu persatu sesuai dengan teman kita. Kita coba ini kita edit, misalnya dia bold juga. Terus dia kapital. Seperti ini. Oh, ini belum. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tetap bisa mengedit. Cuman kelemahannya yang saya sampaikan tadi. Saat kita mengupdate,
maka nanti di sini juga akan berubah mengikuti perubahan. Jadi saran saya kalau mau ini pada awal tadi kita bisa menyesuaikan tulisannya bentuknya seperti apa. Cuman masih bisa diakali lah Bapak Ibu terkait dengan daftar isi ini. Ini juga masih bisa dirubah Bapak Ibu. Kita rubah saja. Misal seperti ini. Kita buat. Oke. Kita blok. Kita edit satu persatu. Kita like. Oke. Dan seterusnya. Oke, jadi ini sudah tersusun dengan rapi, jadi mempermudah kita dalam penulisan Bapak Ibu. Seperti ini. Oke, mungkin oh ya ada tambahan Bapak Ibu, misal kita ada daftar tabel. Misal seperti ini ya, daftar tabel, kita mau landscape Bapak Ibu. Kalau kita merubahnya langsung layout, orientation kita bikin landscape, maka kita juga mengikuti semua Bapak Ibu. Jadi di sini boleh kita klik view-nya. Oke. Ini kita klik, jadi kita rubahnya layout, klik, next page. Nah, di sini kalau kita sudah pakai yang break, next page, kita ubah. Nah, otomatis dia langsung bisa landscape, yang di atas tetap portrait Bapak Ibu. Seperti ini tampilannya. Yang bawah tetap portrait. Seperti itu. Ini nanti di sini tinggal Bapak Ibu klik, Bapak Ibu menggunakan Mendeley langsung tersusun dengan rapi. Nah, seperti ini Bapak Ibu terkait penggunaan Microsoft Advance dalam penulisan karya ilmiah. Oke. Loh. Oke Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu?
Sepertinya di chat ada pertanyaan itu Pak Aditya. Oke, maaf Bapak Ibu, ini ternyata menghilang Zoom saya, jadi oke. Bentar saya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Nyoman, bagaimana caranya menambah sub halaman judul di daftar isi yang tidak memakai heading. Jadi Bapak Nyoman, sebentar Pak. Nah, kalau memang tidak mau memakai heading ya Bapak, maka langsung saja Bapak bisa langsung ditulis. Misalnya seperti ini. Kita klik 2 kali, sorry. Oke. Bisa kita langsung tulis saja Bapak, misal apa yang mau kita butuhkan, kita tinggal tulis saja untuk penambahannya. Cuman apabila kita tidak menambahkan heading, maka nanti secara otomatis dia tidak akan muncul di daftar isi. Misal di rumusan masalah ini ada banyak gitu ya Bu, atau mungkin di mana ya? Oke, di pendidikan. Misal di pendidikan ini kan subjudul, ada tambahan subjudulnya, sebenarnya seperti itu. Itu kalau tidak mau memakai heading tidak apa-apa. Heading itu digunakan kita untuk mempermudah melihat posisinya, atau misalnya kita mau tampilkan di daftar isi. Jadi kalau mau memunculkan subjudulnya, misal di sini A pendidikan, ada 1 pengertian pendidikan, 2 misalnya indikator pendidikan, itu bisa dengan cara menambahkan heading. Kalau kita mau memunculkan di navigation pane-nya, menambahkan heading berarti heading ketiga ya Pak Nyoman. Tapi kalau tidak mau menambahkan di heading juga langsung saja ditulis bisa Bapak. Apakah ada pertanyaan lagi Pak Nyoman? Oke, terima kasih Pak Nyoman. Untuk Bapak Ibu lainnya atau teman-teman mahasiswa yang ingin tanya terkaitan dengan penyusunan atau penggunaan Microsoft Advance ini dalam penyusunan karya ilmu ya. Pagi Pak Aditya, izin bertanya. Silakan Bu. Saya ingin menanyakan bagaimana cara penyusunan untuk kolom yang menggunakan 2 kolom. Misalnya kita membuat 1 jurnal penelitian tapi menggunakan konsep yang 2 kolom itu Pak Aditya. Terima kasih Pak Aditya. Oke, baik Bu. Oke. Kalau begitu kita kembali lagi ke itu kan terkait dengan format ya Bu ya. Format apakah dia menggunakan 2 kolom, 3 kolom dan sebagainya. Maka kalau kita mengacu pada artikel gitu ya, pada penulisan artikel, maka kalau kita menggunakan, sebentar Bu, saya kasih
Contoh misal. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, misal ini mau kita buat format koran ibaratnya kalau biasanya kita. Nah, kita klik terlebih dahulu seperti ini. Nah, kebetulan di sini kan tempat saya penulisan kata semua ya Bu, Bapak Ibu, tidak ada muncul tabel. Jadi kalau tidak ada muncul tabel seperti ini bisa kita blok. Nah, seperti ini. Sampai share screen, Pak. Oh, sorry, maaf. Share screen-nya belum ya. Ya, Oke. Sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah Pak Aditya. Nah, kita bisa blok dari misal kita mulai yang mau kita buat kolom koran dari pendahuluan. Kita tinggal blok sampai biasanya saya sampai menemukan tabel ya Bapak Ibu. Karena biasanya tabel itu kalau dia besar maka akan kesulitan kalau kita buat kolom koran, bahkan acak-acakan. Jadi kalau misalnya tabelnya besar maka saya blok sampai seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalimat terakhir sebelum tabel. Maka kita bisa buat kolom koran, kita klik layout, kita kolom, nah tinggal pilih mau berapa kolom, biasanya 2, maka tinggal klik OK, maka otomatis dia akan berubah seperti ini Bu. Nah, oke, seperti ini. Posisi tabelnya dia nanti lebih rapih Bapak Ibu seperti ini. Kalau kita blok nanti tabelnya kecil nggak masalah, kita blok nanti posisinya akan masuk di kolom ini. Cuman kalau tabelnya besar, saya pernah itu acak-acakan. Jadi biasanya kalau saya tulis seperti ini, lanjutnya bawahnya saya blok lagi. Sampai ketemu tabel lagi, kita klik lagi kolom 2 dan seterusnya. Misal seperti ini. Kalau kita format artikelnya yang diminta publisher itu pakai kolom, maka bisa kita buat seperti ini. Ini karena isinya kalimat, maka lebih oke. Oke, seperti ini, Bu. Kalau mau daftar pustaka, biasanya juga daftar pustaka kita buat kolom juga boleh. Oke. Nah, kita buat kolom seperti ini. Oke. Jadi ini tampilannya, Bu. Tampilannya seperti ini. Jadi kita tinggal blok saja mana yang kita buat kolom supaya tidak menabrak tabel-tabel yang ada, ya. Cukup sampai kalimat terakhir sebelum tabel tersebut. Nah, di sini mungkin kalau masih ada terlalu jauh seperti ini, gitu ya, berarti ini kurang rapi, ya kita bisa edit gitu. Mungkin itu Bu, apakah seperti yang dimaksud? Terima kasih Pak. Tidak perlu ada format khusus ya Pak, langsung aja. Iya, tidak perlu Bu. Ya, so kita blok aja sesuai yang kita rubah. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, dari saya terkait Grammarly dan Microsoft Event, saya rasa cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akhiri dan saya kembalikan ke Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.